Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dengan NIM 24042160. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang digitalisasi pemerintahan, e-government, yaitu tantangan interoperabilitas data dan kesenjangan digital dalam perspektif sosiologi administrasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah sosiologi administrasi dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, MPA. Transformasi digital pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan istilah e-government telah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional Indonesia. Melalui kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029, transisi menuju pemerintahan digital bahkan ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, di balik optimisme tersebut, proses digitalisasi birokrasi pemerintahan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan struktural dan kultural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dari sudut pandang sosiologi, administrasi, fenomena ini menarik untuk dikaji karena administrasi publik bukan sekedar persoalan teknis penggunaan teknologi, melainkan juga menyangkut relasi sosial, budaya organisasi, struktur kekuasaan, dan kesenjangan sosial yang melekat dalam masyarakat. Nah, isu aktualnya itu yaitu kajian terkini mengenai transformasi digital dan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi melalui SPBE masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Tingginya angka instrumental capital output ratio Indonesia mencerminkan inefisiensi tata kelola akibat fragmentasi sistem data dan ego sektoral antar instansi pemerintahan, ditambah keterbatasan literasi digital aparatur maupun masyarakat, serta kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Dengan kata lain, persoalan utama digitalisasi pemerintahan saat ini bukan lagi sekedar ketersediaan aplikasi, melainkan ketimpangan interoperabilitas dan antar lembaga, kesiapan sumber daya manusia, serta kesenjangan akses teknologi di tingkat masyarakat. Analisis dalam perspektif sosiologi administrasi ini ada 3. Yang pertama itu fragmentasi dan integrasi. Yang kedua cultural lag aparatur. Yang ketiga digital divide kewilayahan. Yang pertama kita akan membahas tentang fragmentasi dan integrasi struktural, yaitu teori birokrasi Max Weber. Fragmentasi sistem data dan ego sektoral antar instansi dapat dipahami sebagai cerminan dari lemahnya integrasi struktural dalam sistem birokrasi. Dalam perspektif sosiologi organisasi, setiap instansi pemerintahan cenderung membangun sistem informasi sendiri tanpa koordinasi yang memadai, sehingga muncul fenomena silo data. Hal ini sejalan dengan teori birokrasi Max Weber yang menekankan adanya hierarki dan spesialis tugas. Namun apabila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi lintas sektor, spesialisasi tersebut justru melahirkan sekat-sekat institusional yang menghambat efisiensi pelayanan publik. Nah, yang kedua itu ada cultural lag aparatur. Keterbatasan literasi digital aparatur menunjukkan adanya kesenjangan antara perubahan teknologi yang berlangsung cepat dengan kapasitas adanya sumber daya manusia. Dalam kajian sosiologi perubahan sosial, hal ini dikenal sebagai cultural lag, yaitu kondisi ketika unsur kebudayaan dan materi seperti nilai, kebiasaan kerja, dan pola pikir aparatur tertinggal dari perkembangan unsur materi berupa teknologi. Resistensi terhadap perubahan, ketidaksiapan mengoperasi sistem baru, serta kecenderungan mempertahankan cara kerja konvensional menjadi hambatan kultural yang nyata di lapangan. Nah, yang ketiga, ada digital divide kewilayahan, yaitu kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah barat dan timur Indonesia merupakan bentuk nyata dari digital divide yang berakar pada ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah. Dari sudut pandang sosiologi, ketimpangan ini berpotensi memperdalam eksklusi sosial karena masyarakat di wilayah dengan infrastruktur terbatas akan semakin tertinggal dalam mengakses layanan publik yang telah dialihkan ke platform digital. Padahal, salah satu prinsip dasar pelayanan publik yang baik adalah aksesibilitas yang merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, solusinya itu ada 4. Yang pertama itu
ada integrasi data nasional, yang kedua ada peningkatan kapasitas ASN, yang ketiga pemerataan infrastruktur, dan keempat ada kebijakan berbasis sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang integrasi data dan peningkatan kapasitas ASN. Pertama, perlu diperkuat kebijakan integrasi data nasional melalui kerangka Satu Data Indonesia, disertai komitmen politik yang konsisten agar setiap instansi bersedia berbagi data dan mengurangi ego sektoral demi terciptanya interoperabilitas sistem yang menyeluruh. Nah, yang kedua, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan literasi digital yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas. Tidak hanya aspek dari teknis penggunaan perangkat, tetapi juga penanaman pola pikir adaptif terhadap perubahan, sehingga kesenjangan budaya kerja dapat dipersempit secara bertahap. Nah, yang kedua itu solusinya ada pemerataan infrastruktur dan kebijakan berbasis sosial. Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur digital perlu diarahkan secara afirmatif ke wilayah-wilayah tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia, melalui kolaborasi antar wilayah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan sektor swasta, agar layanan digital pemerintah dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, diperlukan pendekatan sosiologis dalam perumusan kebijakan digitalisasi, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan kesiapan sosial budaya setempat, sehingga transformasi digital tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi manusia dan relasi sosial yang menyertainya. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu digitalisasi pemerintahan merupakan keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien. Namun, keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan struktur birokrasi, budaya kerja aparatur, dan pemerataan akses bagi masyarakat. Perspektif sosiologi administrasi menegaskan bahwa transformasi digital hanya dipahami sebagai proses sosial yang kompleks, sehingga solusi yang ditawarkan pun perlu bersifat menyeluruh, mencakup aspek struktural, kultural, maupun keadilan akses bagi seluruh warga negara. Sekian presentasi saya pada saat ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.